Jadi kalau kita lihat puasa itu sebenarnya adalah bentuk kasih sayang Allah. Nah makanya kalau kita paham itu kasih sayang Allah, maka kita song-song, nah, jawabannya dipapak itu, dipapak dengan senang hati. Ya apa sih seneng mau dikon soro, kalian mangan kalian sembarang kali kok seneng ya apa sih? Itu kalau kita tahu hakikat dalam puasa itu dan juga mengetahui perbandingan puasa sekarang dibandingkan puasa dulu, itu bisa seneng kita. Nyata sekarang ini lebih baik dibandingkan awal puasa itu diwajibkan. Karena tidak seperti Anda bayangkan, bayangkan misalnya nek kapan saiki mangan pokoknya bengi mari maghrib sampai jangan subuh oleh. Nek poso biyen mboten. Nek keturun terus tangi sekali mangan. Harus melakukan poso walaupun bengi. Oh ini mari maghrib mari mangan ngantuk keturun seliut tangi wis sekali mangan maneh harus puasa sampai sore hari lagi. Ora. Gitu. Niku dulu. Nanti dari mana saya ngomong ini ada hadisnya. Jadi aturan-aturan zaman dulu, zaman sekarang, zamannya nabi-nabi yang lain itu beda-beda. Bedanya di mana? Bedanya begini. Kalau zaman Nabi Adam itu kan menikah kan boleh dengan saudaranya. Gitu. Soalnya apa? Oh karena Allah. Misalnya ini hati karom. Alam apa karom? Gak terserah Allah. Jadi artinya apa? Zaman Adam dengan zaman sekarang beda syariatnya. Tapi ajarannya sama. Apa? Tauhid la ilaha illallah sama. Syariatnya bisa berubah sesuai dengan kondisi. Makanya dijelaskan oleh Allah di sini, likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja. Untuk tiap-tiap umat kami jadikan, untuk tiap umat di antara kami itu kami jadikan syir'atan wa minhaja. Diberikan aturan dan jalan yang terang. Nah, zaman Nabi Adam beda, zaman Nabi Muhammad beda, zaman Nabi Isa juga beda. Seperti itu. Ini ditegaskan oleh Allah dalam Quran surat Al-Maidah ayat 48. Untuk itulah maka Allah menurunkan ayat. Ya. Ayat yang saya bacakan tadi. Surat 5 ayat 48. Yang tadi itu saya ngomong tadi itu. Surat 5 Al-Maidah ayatnya 48. Oke, kita ambil yang intinya aja di situ. Nah, karena puasa di dalamnya bisa mensucikan badan dan menyempitkan jalannya setan masuk ke tubuh manusia, bagaimana yang telah disebutkan dalam hadis Nabi. Ya maksarus sabab. Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang sudah mampu, maka menikahlah. Dan siapa yang belum mampu, maka berpuasalah. Sesungguhnya di dalam puasa itu merupakan penawar dari atau menekan nafsu syahwat. Makanya nek, ini resep dari Rasulullah nek, burung rapi. Disuruh moso ae bisa menahan syahwat. Nah ini resep dari Nabi ya. Dan kewajiban puasa pun tidak setiap hari agar supaya tidak memberatkan kepada manusia, tetapi di hari-hari yang telah ditetapkan. Kita lihat awal mula puasa. Pada masa permulaan Islam, mereka itu puasanya 3 hari setiap bulannya. Jadi setelah saulan itu posone 3 dina. Kemudian puasa itu dihapus dan diganti dengan puasa sebulan penuh pada bulan Ramadan yang akan kita bahas berikutnya. Kita lihat penjelasan hadis.
Telah diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas, atau Qatadah dan Tahab bahwa pertama kali diwajibkan puasa sebagaimana yang dilakukan oleh umat sebelumnya, yaitu 3 hari. Berarti orang-orang dahulu Yahudi, Nasrani itu kewajibannya puasanya telu. Boten sak wulan boten. Tapi 3 dino. Setiap bulannya 3 hari. Dan ini berlangsung diwajibkan dari masa Nabi Nuh. Nabi Nuh. Mulai dari Nabi Nuh sampai Allah menggantinya dengan puasa Ramadan. Berarti yang dimaksud min qablikum, sebelum kamu, orang-orang juga diwajibkan puasa hari sebelum kamu. Ya orang-orang sebelum Nabi Muhammad. Berarti diawali dari Nabi Nuh itu poso nih 3 dino sak bulan. Nah sampai hitung telu ping rolas pinten 30. Nah berarti biasanya poso niku kan dihitung setahun 36. Nah ada yang pinten 30 atau 29 ya. Lebih ringan. Jumlahnya lebih ringan. Nah, kita lihat yang keringanan-keringanan yang lain. Imam Ahmad berkata, Abu Nazir berkata, Asy-Syu'uti berkata, Amir bin Murrah dari Abdurrahman bin Abi Laila dari Mu'az bin Jabal radhiyallahu an berkata, terjadi perubahan dalam sholat 3 kali perubahan. Dan begitu pula juga puasa juga ada 3 kali perubahan. Sedangkan perubahan yang terjadi dengan sholat, yaitu ketika Nabi hijrah ke Madinah dan beliau sholat selama 17 bulan. Menghadap kemana? Siapa tahu? Menghadap ke Baitul Maqdis yang sekarang ada di Palestina. Dulu kiblatnya di sana. Kemudian Allah menurunkan ayat yang bunyinya gini. Artinya ya, sungguh kami sering melihat mukamu menghadap ke langit. Nah ini ayat ini ditujukan kepada Nabi. Saat itu Nabi toleh nang dukur. Soalnya kurang seneng ngadep nang ini Baitul Maqdis tadi. Kepingin ngadep nang Baitullah. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke kiblat yang kamu sukai. Palingkanlah mukamu ke arah Masjidil Haram. Nah ini perintah perubahan. Makanya nek tenggene Arab Saudi niku enten sing namanya itu Masjid Kiblatain. Nggih. Jadi kiblat iku nek kiblat berarti siji kiblat, nek kiblat loro ditambahi ya nih. Ya, Kiblataini. Berarti kiblat 2 kiblat, tadi mari ngadep nang ngene Baitul Maqdis ana perintahnya langsung ngadep nang ngene Baitul Haram. Jadi masjid itu kan ngeten, Baitul Haram itu letaknya di kidul Madinah. Nah, sadurunge ngadep ngalor terus dirubah jadi ngadep itu. Ini perubahan arah sholat. Dan di mana saja kamu berada, palingkanlah mukamu ke arahnya. Di mana saja kamu berada, di Indonesia, di Malaysia, di Amerika, nek sholat ngadepe nang gone Masjidil Haram. Masjidil Haram niku pundi sih? Kiblatnya itu pundi? Kiblat itu ya Ka'bah. Nek mereka kulon jenenge. Nek kiblat Ka'bah. Makanya kalau kita berada di lore Ka'bah ngadepe yang ngidul. Kalau kita berada di kulone Ka'bah ngadepe nek salate kudu ngetan. Kalau kita berada di etane Ka'bah maka ngadepe ngulon. Berarti kita tuh berada di etane Ka'bah. Kencenge pintu Ka'bah. Nah pintu Ka'bah itu saja nih tempat-tempat yang mustajabah untuk berdoa. Jadi kalau panjenengan mau ngaji itu di sana banyak tempat-tempat mustajabah itu ada beberapa. Ada di bawah talang mas, ada di pintu Ka'bah, ada di apa itu Hijr Ismail, macam-macam itu ya. Jadi banyak sekali tempat-tempat yang mustajabah. Dan sesungguhnya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang diberi Alkitab, yaitu diberi kitab Taurat dan Injil, memang mengetahui bahwa berpaling ke Masjidil Haram itu adalah benar dari Tuhannya, dan Allah sekali-kali tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Nah, ini berarti dikerjakan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Soalnya kan ada perunu.
Padahal dia ngerti bahwa yang baik itu ke Masjidil Haram. Makanya feelingnya Rasulullah itu nggak meleset. Kepingin ngadep nang kiblat dituruti ya Allah ngadep nang kiblat. Cara Jawa ning ngono. Oh, kok mate. Entek baterai ini. Mengganti arah kiblat dan panggilan sholat, okay. Maka Allah mengganti arah sholat dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram. Ini adalah perubahan arah kiblat. Dan dikatakan sebelumnya mereka berkumpul untuk sholat. Nah ini masalah adzan, okay. Masalah adzan ini benernya apa sih? Muhammad dia kok ganti beduk, ganti kentongan, liane kok enten ya. Kita harus ngerti. Dan dikatakan sebelumnya mereka berkumpul untuk sholat, mereka memanggil satu sama lain. Jadi biar niku nek nyeluk sholat mboten ada. Calling-callingan. Ayo sholat, kira-kira ngoten nggih. Karena tidak menggunakan alat. Kemudian mereka menggunakan alat yaitu lonceng. Mengumpulkan mereka ya, jadi karena buat lonceng. Nah lonceng ini menyamai orang Nasrani. Menyamai orang Nasrani, kita lihat nanti. Kemudian ada seorang Ansor, Abdullah Zaid ibnu Sa'labah ibnu Abi Robbah mendatangi Rasulullah dan berkata. Perkataannya terkait dengan masalah sholat tadi itu. Wahai Rasulullah, sesungguhnya aku bermimpi. Seandainya bukan dalam mimpi, maka Anda akan langsung mempercayainya. Saya dalam keadaan antara sadar dan tidak, saya melihat seorang yang memakai pakaian warna biru dan menghadap kiblat seraya mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Persisatan ini. Asyhadu alla ilaha illallah 2 kali sampai selesai adzan. Kemudian setelah beberapa waktu berhenti, maka dia melanjutkan dengan mengucapkan sebagaimana yang telah diucapkan sebelumnya, hanya saja ditambah qad qamati shalah. Berarti qomat, ngoten nggih. Nah, jadi qomat itu sama dengan adzan itu sama. Cuma ditambah qad qamati shalah. Qad tegakkan, kata sungguh. Kode koma itu berdiri. Sungguh sholat akan didirikan. Begitu. Maka Rasulullah bersabda. Terkait dengan ucapan itu Rasulullah bersabda, beritahu Bilal dan suruh azan dengan itu. Dengan lafaz yang disampaikan oleh orang yang menghadap Rasulullah tadi. Bilal adalah orang pertama melantunkan azan dengan lafaz itu. Dan dikatakan juga, datang juga Umar radhiyallahu anhu berkata, ya Rasulullah, telah datang kepada saya seperti yang terjadi padanya, hanya saja dia telah mendahuluiku. Nah ini Umar bin Khattab ya sama, menerangkan pada Nabi itu seperti itu. Cuma dia merasa keduluan gitu. Inilah perubahan untuk menyeru umat muslim melaksanakan sholat. Ini jadi sholat dulu itu begitu, cara mewajibkan mengundang itu begitu. Lalu dirubah dengan adzan. Nah, disinilah kita tahu kenapa Imam Muhammadiyah tidak menggunakan beduk, tidak menggunakan kentongan, karena itu termasuk jenis lonceng. Loncengnya atau pring, tok. Itu hampir seperti lonceng. Nah, makanya tidak dipakai. Makanya panjenengan di sana kan enggak, di Arab Saudi kan enggak ada itu. Ya karena itu, khawatir itu perbuatan bid'ah gitu. Sebenarnya ada di hadis yang lain, cuma tidak saya sebutkan di sini. Saya cari-cari kalau tidak ada anunya. Cuma saya pernah baca itu menyamai orang Nasrani. Karena orang Nasrani yang memanggil sholat itu menggunakan lonceng. Oke, lanjut. Nah sekarang kita lihat kewajiban poso.
Sedangkan perubahan